Shalom. Sekali lagi shalom buat kita semua dan baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang di rumah di tempat masing-masing mengikutinya secara online. Sekali lagi kita bersyukur untuk kita boleh beribadah saat ini, menikmati penyembahan kepada Tuhan dan menikmati pribadi Tuhan itu sendiri serta menikmati firman Tuhan. Saya mengawali pemberitaan firman Tuhan ini dengan sebuah pernyataan yang mungkin Bapak Mama, saudara sudah pernah mendengarkan, bahwa uang selalu bukan jawaban. Saya ulangi sekali lagi, uang selalu bukan jawaban. Uang hanyalah alat tukar, gitu ya. Ditukarkan dengan jasa atau barang yang kita inginkan. Beberapa kali saya sering menyampaikan statement ini atau pernyataan ini ya. Kita tidak pernah membeli jasa atau barang dengan uang. Tidak pernah. Kita menukarkan jasa atau barang itu dengan uang, tapi kita tidak pernah membeli dengan uang. Saya kasih contoh bagi bapak mama, saudara, rekan-rekan, adik-adik, kakak yang bekerja. Kita bekerja 20 hari, kita bekerja sehari, kita bekerja 30 hari untuk mendapatkan satu penghasilan. Lalu dari penghasilan itu kita tukarkan dengan barang atau jasa yang kita inginkan. Jadi kita tidak pernah membeli dengan uang. Kita membeli dengan apa? Kita membeli dengan kehidupan kita. Kita habiskan waktu kita 1 hari, 1 minggu, 20 hari, 30 hari, 31 hari. Kita habiskan waktu hidup kita itu untuk mendapatkan sejumlah uang. 1 juta, 5 juta, 10 juta, 100 ribu, 50 ribu. Lalu mata uang itu kita tukarkan dengan barang dan jasa yang kita mau. Nah ini masalahnya yang saya katakan, uang bukan selalu jawaban. Dengan uang itu kita tukarkan barang dan jasa, lalu barang dan jasa barang atau jasa yang kita dapatkan itu kita pakai untuk memuaskan keinginan kita. Kita pakai untuk menerima pengakuan dari orang lain. Kita pakai untuk menerima penerimaan dari orang lain. Saya kasih contoh. Saya pernah sampaikan di sini beberapa waktu yang lalu. Misalnya ada seseorang, ya biasanya mama atau nona-nona gitu ya, yang suka pakai tas misalnya, atau mungkin nyong-nyong yang suka pakai tas juga. Gitu. Membeli sebuah tas atau mendapatkan sebuah tas, ingin memiliki sebuah tas seharga 400 juta. Lalu bekerja, tidak cukup uang untuk membeli tas itu. Lalu ada orang yang berbaik hati kasih, saya mau kasih kamu tas harga 400 juta. Tapi ada syaratnya. Lalu ditanya, syaratnya apa? Syaratnya ini. Setelah kamu dapat tas ini, pergi ke kamu punya rumah, masuk ke kamar, buka lemari, taruh di dalam lemari, di tempat yang paling bawah, sehingga tidak ada orang yang bisa melihatnya. Tas ini tidak boleh kamu pakai dimanapun atau kemanapun kamu pergi, cukup simpan di dalam lemari. Pertanyaan saya, mau atau tidak? Mungkin kita tanya, terus untuk apa itu tas? Sebenarnya bukan persoalan untuk apa, tapi kita ingin dapatkan pengakuan atau penerimaan karena kita punya tas seharga 400 juta. Jadi uang itu kita tukarkan kepada barang dan jasa untuk memuaskan keinginan kita. Itu jebakan Batman. Nah, itu pengantar yang pertama. Pengantar yang kedua, ada sebuah Alkitab. Saya pelajari Alkitab, dia memiliki banyak sekali paradoks. Apa itu paradoks? Paradoks itu bukan yang ada di Oipoi, paradoks itu. Paradoks itu sesuatu yang seharusnya tidak ada tapi ada gitu. Atau seharusnya ada tapi tidak ada. Itu paradoks. Alkitab memiliki banyak sekali paradoks. Saya kasih contoh ya. Di Alkitab atau mungkin dalam kehidupan bergereja berjemaat, kita sering kasih peraturan misalnya. Kalau orang berdosa tidak boleh melayani. Orang berdosa tidak bisa datang kepada Tuhan. Orang berdosa tidak boleh bersekutu dengan Tuhan. Biasanya kita ajar begitu. Memang ada Alkitab ayat juga yang menulis seperti itu. Tapi dalam Lukas 15 ayat 1 dan dalam Matius 21 ayat 31 menulis bahwa pemungut cukai, orang berdosa, perempuan bersinah biasanya ada bersama-sama dengan Yesus. Dan seringkali Yesus dikritik karena makan bersama orang berdosa. Tapi Yesus punya alasan. Bukan yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi yang sakit. Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa. Ini sebuah paradoks. Gitu.
Pemungut cukai dibenci oleh masyarakatnya sendiri, orang Yahudi, karena satu, mereka bekerja, mereka pemungut cukai itu menarik pajak dari sesama orang Yahudi. Lalu biasanya mereka tarik yang banyak-banyak, yang besar-besar gitu, sehingga menyusahkan rakyat sendiri. Mereka sangat dibenci. Tapi ada kisah yang kita tahu dalam kisah di Alkitab tentang Sakeus pemungut cukai. Dia pemungut cukai, bahkan disebut dia kepala pemungut cukai, pasti dia sangat dibenci oleh masyarakatnya sendiri. Mungkin keluarganya, mungkin tetangganya. Tapi kenapa dia masih tetap bekerja sebagai pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai? Kalau kita samakan pemungut cukai dengan perampok, ya dia kepala perampok itu. Kalau kita samakan pemungut cukai dengan koruptor, dia kepala koruptor itu. Kenapa dia masih bekerja di situ? Nah, hari ini saya mengajak kita ya menikmati firman Tuhan atau belajar firman Tuhan dari tema kaya tapi hampa. Hasil buruan diserahkan kepada Tuhan. Saya ajak kita untuk lebih dalam lagi mengupas tema ini ya. Mari kita baca Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin, puji Tuhan. Ya, satu kabar baik bagi orang pendek, jangan tersinggung karena Yesus juga mencari orang pendek. Ya. Bersyukur ya, apapun keadaan kita. Mengapa Sakeus begitu girang untuk menyambut Yesus? Ya. Kenapa? Gitu ya. Kenapa Sakeus begitu girang menyambut Yesus? Ada satu tradisi di kalangan orang Yahudi. Ya. Tradisi untuk menyambut tamu dan menjamu tamu itu sebaik mungkin, itu satu tradisi. Bahkan ada tradisi yang mengatakan bahwa ada orang-orang Yahudi yang tidak akan makan sebelum ada tamu yang bertamu kepada mereka. Terutama para musafir yang sangat membutuhkan tumpangan. Dan mereka sangat menghargai tamu. Ini terinspirasi dari kisah Abraham ketika dia menjamu 3 orang tamu. Kita tahu kisahnya di dalam Kejadian, ya, 1 itu Tuhan, 2 itu 2 orang malaikat. Mulai saat itu tradisi itu turun-temurun, mereka sangat senang menyambut tamu. Nah, mungkin karena ini sehingga ketika Yesus bilang, aku mau menumpang di rumahmu, Sakeus langsung turun dari pohon itu dan menyambut Yesus. Apalagi di baliknya, Sakeus sebenarnya sangat ingin bertemu dengan Yesus. Nah, tapi sebenarnya, saya belajar ya, kenapa juga Yesus mau bertemu dengan Sakeus, sebenarnya ada 3 hal yang Yesus mau ajarkan kepada orang Yahudi. Ini tidak tertulis di dalam Lukas 19 yang kita baca tadi, tapi kisah sebelum itu. Tulisan Lukas sebelum Lukas 19. Ada di Lukas 18. Saya ketemu beberapa ayat yang menjadi alasan kenapa Yesus mau bertemu dengan Sakeus. Yang pertama, Yesus pernah menyampaikan sebuah perumpamaan tentang doa orang Farisi dan doa pemungut cukai. Ada di Lukas 18 ayat 13 sampai 14. Orang Farisi katakan bahwa aku bersyukur aku tidak sama seperti orang ini. Dia bersyukur tidak menjadi pemungut cukai. Lalu dia katakan bahwa ritualitas dia setiap waktu, berpuasa dan seterusnya, memberikan perpuluhan dan seterusnya. Tapi Yesus katakan pemungut cukai itu bahkan tidak berani melihat ke atas, karena biasanya orang Yahudi kalau berdoa melihat ke atas, dia tidak berani, mungkin dia pukul-pukul darahnya dan dikatakan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Itu pelajaran hal pertama. Hal yang kedua,
ada dalam Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Lukas 18, 29 sampai 30, ini Yesus bercerita tentang Petrus dan kawan-kawan berkata begini, Tuhan, kami ini sudah tinggalkan segala sesuatu. Kami sudah tinggalkan pekerjaan, kami sudah tinggalkan istri dan anak-anak, kami sudah tinggalkan rumah dan ikut Engkau, apa yang kami dapat? Ada orang-orang yang sudah sangat sibuk melayani Tuhan, lalu dia tidak dapatkan sesuatu, ingin kerja, doa-doa tidak dapat kerja, ingin punya pasangan hidup, doa-doa bertahun-tahun tidak dapat, sakit bertahun-tahun berdoa tidak dapat, lalu dia mulai bertransaksi dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan ini, apa yang saya dapat? Saya mengatakan kepada orang-orang yang seperti itu dalam nama Tuhan Yesus, jangan coba-coba transaksi dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Kita belum tanda tangan transaksi, kita sudah kalah. Kenapa? Transaksi itu artinya kan bersyarat, saya buat ini, kamu buat ini, saya buat ini, kamu buat ini. Yesus akan datang dengan salibnya. Saya pikul salib untuk kamu. Saya sudah mati untuk kamu, apa yang kamu berikan untuk saya? Jangan coba-coba bertransaksi dengan Yesus. Kita akan kalah sebelum kita tanda tangan perjanjian itu. Jadi yang suka hitung-hitung dengan Tuhan hari ini bertobat. Karena kamu akan dijebak oleh iblis dan kamu akan terputar-terputar dalam jebakan Batman, kamu tidak bisa keluar. Kamu akan berhitung-hitung dengan Tuhan sampai mati, kamu tidak akan dapatkan itu. Kamu akan menyesal sampai putus napas terakhir, kamu mati dalam penyesalan. Kenapa saya ikut Tuhan? Saya dulu pernah menyesali itu. Saya sejak kecil itu seperti Tuhan ikat di dalam satu situasi yang saya tidak bisa berbuat kejahatan lebih dari apa yang saya bisa lakukan. Saya pernah remaja itu, saya ingin pindah, tidak mau jadi Kristen. Bahkan saya itu Tuhan, Tuhan saya sudah serahkan masa muda saya sudah serahkan cinta dan hati saya kepadamu, apa yang saya dapat? Tidak ada. Saya pernah menyesal dengan Tuhan, tapi bersyukur Tuhan tidak izinkan saya melakukan hal yang lebih. Dan hari ini, hari-hari terakhir saya merenungkan, Tuhan sudah mengatur jalan hidup saya sejak kecil. Orang yang meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan, Yesus jamin, kamu akan dapatkan berlipat kali ganda. Yang ketiga, dalam Lukas 18 ayat 43. Ini cerita tentang satu kisah sebelum Yesus sudah masuk ke Yeriko dan sebelum dia bertemu dengan Sakeus. Dia bertemu lebih dulu dengan Bartimeus, anak Timeus. Bartimeus orang buta. Dia ingin bertemu dengan Yesus, dia seru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku gitu. Lalu Yesus menyembuhkan dia, dan ayat 43 dari Lukas 18, ini ayat yang terakhir sebelum masuk ke Lukas 19 ayat 1. Seluruh orang memuji Tuhan. Seluruh orang bergembira, Bartimeus bergembira karena disembuhkan. Itu jadi heboh di kota Yeriko. Nah, bisa jadi, sangat mungkin karena kehebohan ini, Sakeus ingin bertemu dengan Yesus. Satu kota heboh. Ya, cobalah misalnya tiba-tiba terjadi satu mujizat di kota Kupang ini, heboh. Tahun 90-an di hendak saja bilang penampakan, seluruh kota Kupang lari ke sana ingin lihat. Apalagi kita yang sekarang ini haus dengan mujizat. Gitu. Ada terjadi satu mujizat, kita semua lari ke sana. Gitu. Atau kita yang sangat rindu ingin nikmati mujizat, itu heboh. Gitu. Nah, ada 3 hal yang kita pelajari dari 3 hal yang Yesus mau sampaikan kepada orang Yahudi ini. Yang pertama, pemungut cukai itu biasanya direndahkan oleh orang, tetapi tidak semua orang seperti pemungut cukai pada umumnya. Ada Sakeus yang tidak sama seperti yang lain. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan bahwa jangan bertransaksi dengan Tuhan. Kita akan menyesal sampai mati. Karena kita tidak mungkin menang dengan transaksi dengan Tuhan. Kita baru sakit pilek saja sudah menangis berbulan-bulan. Covid hantam saja kita sudah menangis berbulan-bulan. Apalagi bilang, kamu mau transaksi dengan saya, ini pikul salib saya. Tidak bisa. Kapan kamu mau mati untuk saya? Yang ketiga, Yesus punya rencana atas hidup kita. Dan dia mau bertemu dengan kita untuk menunjukkan kepada kita kasih setianya. Itu 3 hal penting di dalam cerita tentang Sakeus. Nah, saya ajak kita kepada pelajaran yang lain lagi selanjutnya. Sakeus itu orang kaya. Kalau Alkitab berkata bahwa seseorang kaya, dia benar-benar kaya. Itu bukan lip service. Benar-benar kaya. Saya akan kasih tahu apa alasan dibalik untuk kita mengerti kenapa Sakeus itu benar-benar kaya. Ada yang tertulis di Alkitab, tapi ada yang tidak tertulis. Tapi kita bisa lihat dari konteksnya. Nah, Sakeus itu dia kepala pemungut cukai bukan di Kuanino.
bukan di Kelapa Lima, bukan di NTT. Dia kepala pemungut cukai di Yeriko. Nah, kita harus tahu Yeriko itu seperti apa pada zaman Yesus. Baru kita bisa mengerti, kalau misalnya ada orang yang kepala kantor pajak di Kupang dengan kepala kantor pajak di Jakarta, mana yang lebih kaya? Pasti Jakarta lebih kaya. Nah, kita tahu ya, pemungut cukai itu kan orang yang mengambil pajak dari orang lain. Ya mungkin dia kepala kantor pajak mungkin, kira-kira begitu, di satu kota. Nah, Yeriko pada zaman Perjanjian Baru, sejak tahun 37 sampai 34 sebelum Masehi, berarti sebelum Yesus lahir, Yeriko itu dibangun oleh Herodes Agung dan dari dia dan pengganti-penggantinya itu membuat satu istana musim dingin di Yeriko. Nah, kalau ada istana raja di satu tempat, kira-kira itu daerah miskin kok kaya. Dibangun satu istana musim dingin, kebun kurma, banyak balsam yang termasuk di sana. Berarti itu tempat kota itu penghasilannya luar biasa. Dan Sakeus, kepala pemungut cukai di Yeriko. Dia bukan orang biasa-biasa. Dia orang yang kaya. Jika Alkitab katakan bahwa dia kaya, dia benar-benar kaya. Tetapi Sakeus bukan satu-satunya orang kaya di situ. Kalau Bapak Mama, saudara membaca selanjutnya ayat 11 ya, dari Lukas 19 ayat 11 dan seterusnya, Yesus menceritakan satu perumpamaan tentang uang mina. Yesus mengambil konteks orang-orang bangsawan di Yeriko. Kalau Yesus menceritakan satu perumpamaan, berarti dia menggunakan konteks di tempat itu. Tidak mungkin dia ceritakan pertanian di tempat yang tidak ada pertanian. Orang tidak mengerti pertanian itu apa. Uang mina dia ceritakan dalam konteks orang bangsawan yang akan pergi dan mempercayakan harta minanya kepada hamba-hambanya. Nah, dari sini sekali lagi kita mengerti bahwa kekayaannya Sakeus itu bukan main. Makanya kalau kita lihat di dalam pengakuan dia, setelah Yesus datang ke rumahnya, dia bilang, setengah dari milikku aku kasih, setengah saja itu belum habis. Bahkan dia bilang, kalau setengah kasih belum cukup, orang yang saya peras, saya ganti 4 kali lipat. Betapa banyaknya kekayaannya. Tidak habis-habis. Nah, saya yakin banyak orang ingin kaya termasuk kita yang ada di sini. Pasti kita ingin kaya. Tidak mungkin kita ditanya, apa cita-cita hidupmu? Saya ingin miskin semelarat-melaratnya. Tidak ada. Bahkan kita didik anak-anak kita, guru-guru di sekolah didik siswa-siswanya untuk jadi kaya dan terkenal. Tidak ada orang didik anaknya untuk miskin dan melarat. Semua orang ingin kaya. Banyak orang bekerja susah payah siang sampai malam, pagi sampai malam, malam sampai pagi, menjadi budak pekerjaan. Apalagi di situasi seperti sekarang ini, banyak orang terjebak jadi budak pekerjaan. Kerja dari malam, pagi sampai tengah malam, tidak ada istirahat. Sampai sakit-sakit hanya untuk dapat uang, yang sekali lagi, uang bukan jawaban. Susah payah kita diperbudak oleh pekerjaan kita. Kalau Bapak Mama ingin mengerti yang saya maksud budak adalah apa sih arti budak itu? Budak adalah orang yang tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengelola keadaan sendiri. Dia tunduk kepada perintah, kepada otoritas. Dan kita seolah ingin atur waktu kita susah sekali begitu. Mau waktu dengan keluarga sepertinya susah. Mau menikmati pekerjaan tidak bisa karena habis ini pekerjaan bahkan belum habis, satu pekerjaan datang, kita menjadi budak dari pekerjaan itu. Untuk apa? Coba tanya dengan jujur, untuk apa kita kerja itu? Mungkin orang yang bilang untuk dapat uang, makanya di mana-mana orang bilang mencari hidup, padahal hidup sudah ada. Mencari nafkah sudah ada. Yesus bilang, Allah memberkati kita, bahkan orang jahat pun dia berkati. Lalu kita mau cari apa sebenarnya? Sehingga Yesus bilang di Matius 6 ayat 33, yang kamu cari sebenarnya hanya satu, kerajaan Allah dan kebenarannya. Cukup itu. Semua akan dikasih kepadamu. Apalagi kita orang Kristen, bukan pengejar berkat, justru kita dikejar oleh berkat. Kalau kita kejar berkat, berkat kejar kita, tidak akan ketemu. Kita hanya bisa ketemu dengan berkat kalau kita duduk diam di hadapan Tuhan. Kita akan ketemu. Bahkan Mazmur 133 dikatakan begini, berkat kehidupan itu diperintahkan di mana ada kerukunan. Diperintahkan datang, bukan kita kejar tidak akan dapat. Orang kejar berkat, orang kejar bahagia, percaya dalam nama Yesus akan kecewa. Kenapa? Karena bahagia dan berkat itu diperintahkan kepada kita, bukan kita pergi cari. Silakan Bapak membuktikan perkataan saya ini. Renungkan sampai hari ini, siapa yang menikmati berkat itu? Siapa yang menikmati bahagia itu? Semakin kita kerja keras, kita semakin tidak bahagia. Ada sebuah penelitian
dilakukan kepada para perempuan. Penelitian ini dilakukan sekitar 20-30 tahun yang lalu. Dengan pertanyaan ini. Menurut kamu, ini dilakukan kepada para perempuan. Menurut kamu, perempuan di Amerika 30 tahun yang lalu, jadi kalau misalnya kita anggap penelitian ini dilakukan tahun 90-an, berarti perempuan Amerika yang tahun 60-an, 50-an, 60-an. Dengan pertanyaan ini. Menurut kamu, perempuan Amerika 30 tahun yang lalu dibanding perempuan Amerika sekarang ini, tahun 90-an, mana yang lebih sukses? Hampir semua jawab, yang sekarang lebih sukses dari yang dulu. Oke, pertanyaan yang kedua. Menurut kamu, perempuan Amerika 30 tahun yang lalu dengan yang sekarang, mana yang lebih bahagia? Hampir semua menjawab, yang dulu lebih bahagia dari yang sekarang. Berarti sukses tidak berkorelasi langsung dengan bahagia. Tidak otomatis orang yang sukses itu bahagia. Dan bisa jadi orang bahagia belum tentu dia sukses. Tapi sekarang apa yang kita cari? Sukses atau bahagia? Sukses itu adalah penilaian orang kepada kita. Tapi bahagia adalah penilaian diri kita sendiri dari dalam. Kalau kita sibuk cari sukses, coba Bapak Mama merasa Bapak Mama sudah sukses, tapi orang di luar sana bilang kamu gagal. Kita rasa bagaimana? Kita akan merasa kita tidak sukses. Tapi orang bilang begini, kamu ini orang yang penuh kesusahan, penuh kesedihan, tapi dalam hati kita ya saya bahagia-bahagia saja. Kita akan menikmati itu. Kekayaan bisa saja membuat orang sukses, tapi belum tentu bahagia. Nah, saya punya 3 quote tentang hal ini, tentang bahagia. Yang pertama, bahagia itu bukan sebab tetapi akibat. Saya ulangi, bahagia bukan sebab tetapi akibat. Yang tadi saya katakan juga, bahagia tidak perlu dicari, dia akan datang sendiri. Kenapa? Ini yang ketiga. Bahagia itu terjadi bukan karena kita memiliki materi, tetapi karena kita memiliki seseorang yang berelasi dengan kita. Itu bahagia. Bahagia bukan karena kita memiliki materi, bukan karena kita sukses, tapi karena kita punya seseorang yang berelasi dengan kita. Yang menerima kita apa adanya. Yang tidak membuli-buli kita walaupun kita gagal. Kita akan bahagia. Nah, Sakeus itu orang yang kaya tapi dia hampa. Ini sore yang temanya, tema kita hari ini. Dia hampa. Kenapa? Perhatikan baik-baik ini ya. Seorang kepala pemungut cukai, apalagi di Yeriko, harusnya punya banyak pengaruh. Betul ya? Biasa orang kaya itu punya banyak pengaruh. Dia bisa atur orang dengan uang. Tap, selesai ya. Contoh baru-baru pilkada, itu kan seru kan. Serangan fajar, serangan tengah malam. Ya, selesai. Gitu ya. Kalau mau kaya-kaya apapun juga ya, uang bermain. Yang kedua, kalau Sakeus itu orang kaya, apalagi di Yeriko, harusnya dia punya banyak hamba yang bisa disuruh untuk atur apapun yang dia mau. Harusnya begitu. Jadi kalau dia mau ketemu dengan Yesus, harusnya dia bisa atur. Kamu ya, tolong atur ya, saya mau ketemu dengan Yesus di sini, saya mau makan dengan dia di sini, tolong atur. Yesus punya banyak pengikut, saya bayar. Petrus, berapa? $500. Yohanes, berapa? 1 triliun, saya bayar ya, atur saya mau ketemu dengan Yesus. Saya mau tanya dia, kenapa dia bisa bikin mujizat begitu. Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Dia punya kekayaan, tapi ada yang kosong dalam dia pun diri. Dan kalau kita tahu kisah dalam Sakeus itu, kekosongan itu diisi ketika Yesus hadir di rumahnya. Makanya dia rela kekayaannya dia bagikan. Karena kekosongan itu sudah diisi. Nah ini pelajaran penting. Saya mau sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh hormat kepada kita semua. Di hadapan Tuhan Yesus, kekayaan dan pengaruhmu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jangan bangga dan sombong dengan kekayaanmu di hadapan Tuhan Yesus. Kamu akan menyesal. Yang kedua, jangan coba-coba atur Tuhan Yesus dengan uangmu atau kekayaanmu. Tidak bisa diatur. Yang ketiga, jangan berpikir bahwa kita bisa membeli gereja atau membeli orang di gereja demi kepentingan kita. Gereja itu miliknya Yesus. Dasar dan kepala gereja adalah Yesus Kristus. Jangan coba-coba beli, tidak bisa dibeli. Ini bagi Bapak Mama Pendeta, Om Gembala, dan semua yang menjadi pengajar di gereja, saya mau katakan sekali lagi dengan penuh hormat dalam nama Yesus. Hati-hati kalau orang kaya mulai dekat-dekat. Mereka punya pengaruh yang bisa pengaruhi kita. Uji kemurnian hatinya lebih dulu. Karena kalau tidak, dia akan setir.
Karena biasanya kita punya naluri bawaan kita adalah kita ingin mengendalikan situasi. Kita sangat stres kalau situasi itu tidak bisa kita kendalikan. Kita ingin punya kontrol atas segala sesuatu. Tapi sayangnya hanya sebagian kecil dalam hidup yang Tuhan kasih kita kendalikan. 90% lebih hidup kita ini tidak bisa kita kontrol. Tidak bisa. Orang yang berusaha mengontrol segala sesuatu akan kecewa. Kalau saya katakan kekayaan itu bukan hanya tentang uang, tapi keterampilan, keahlian yang kita miliki. Bermain musik, jadi WL, singer, pengerja di gereja, punya kemampuan IT dan segala yang ada, yang kita punya, pengaruh yang kita punya, itulah kekayaan kita. Jangan coba-coba atur Tuhan dan atur gereja dengan kekayaan itu. Dalam Nomis katakan akan kecewa. Karena kita tidak bisa mengendalikan Tuhan. Justru Dia yang punya kendali atas hidup kita. Semua kekayaan itu kalau dipakai untuk kemuliaan Tuhan, kita akan berbahagia. Sakeus itu cerdik, dia cerdas dan dia cerdik. Buktinya apa? Dia tahu dia punya badan pendek, dia tidak bisa ketemu dengan Yesus karena ketemu dengan banyak orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dia berlari lebih dulu, naik atas pohon lalu bisa lihat Yesus. Walaupun mungkin dia rendahkan dia pun diri. Orang mungkin ketahui dia, wah kepala kantor pajak panjat pohon. Atau katakanlah kita nonton pawe, ya biasa ramai kan di pinggir jalan. Banyak orang nonton kita tidak bisa lihat, lalu kita lihat kepala kantor, kepala dinas, gubernur, wali kota naik pohon dan bisa nonton pawe. Kan pasti akan ketawa. Lucu, tapi dia korbankan itu karena ada yang kosong dalam hatinya, dia ingin bertemu Yesus. Dia panjat pohon. Nah, sekarang saya mau sampaikan apa makna Sakeus panjat pohon. Banyak orang memilih-milih gereja, mencari gereja yang fenomenal, yang fasilitasnya bagus, yang entertainnya bagus. Banyak orang ingin cari itu. Tapi saya mau katakan sangat sedikit orang yang bertanya di gereja itu ada Yesus atau tidak. Saya mencari gereja bukan mencari fenomenanya, bukan mencari entertain. Saya pernah sampaikan di sini beberapa minggu yang lalu tentang hedonis. Bahkan di gereja pun orang melayani hanya entertain, ketawa-ketawa saja. Yesus ada di mana? Sakeus tidak peduli dengan hebohnya orang-orang itu. Rame-ramenya yang viral, dia tidak peduli. Bahkan dia merendahkan dirinya panjat pohon karena dia ingin cari di tengah kerumunan itu Yesus ada di mana. Di tengah penyembahan kita, di tengah musik yang bagus, di tengah pemberitaan firman yang bagus, Yesus ada di mana. Di tengah segala kekayaan kita, kita cari kekayaan kita setiap hari, Yesus ada di mana. Jangan sampai kita korupsi di mana-mana. Di tengah kita lagi pakai semua talenta kita supaya orang puji-puji kita. Yesus ada di mana? Jangan sampai kita makan puji, terakhir makan angin. Kosong. Yesus ada di mana? Sakeus sekali lagi merendahkan dirinya, hanya ingin lihat di tengah kerumunan orang itu, Yesus ada di mana. Sekali lagi Bapak Mama Saudara, pulang dari sini, atau bahkan ketika dengar firman Tuhan ini, bertanya sungguh-sungguh dalam hati. Di dalam hidup saya ini Yesus ada di mana? Yang seperti tadi saya katakan kita sibuk dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Sibuk hanya untuk diri kita, hanya untuk perut, hanya untuk uang. Yesus ada di mana? Yesus kasih kita keluarga, kita nikmati keluarga itu atau tidak? Yesus kasih kita persekutuan, bergereja, berjemaat, kita nikmati atau tidak? Dari cerita ini, saya ketemu satu hal yang unik. Uniknya adalah apa? Sebelum Sakeus punya keinginan ingin bertemu dengan Yesus, Yesus sudah lebih dulu mau bertemu dengan Sakeus. Ini muncul dari mana? Sebelum Sakeus undang Yesus, Yesus yang mengundang dia lebih dulu. Turun dari pohon. Saya mau menumpang di rumahmu. Bapak Mama sedang punya pergumulan, hati yang kosong, bertanya-tanya, Tuhan engkau ada di mana? Kenapa saya hadapi semua ini? Saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Seperti lagu tadi, Tuhan buat kami mengerti rencanamu, tapi tidak mengerti juga. Percayalah. Seperti minggu lalu, Om Billy sampaikan di sini, ketika kita dimurnikan dengan emas, seperti emas dan perak, pelakunya lagi duduk dan nonton kita, memastikan kita benar-benar murni. Tuhan menemani kita, kalau kita sedang bertanya-tanya, Tuhan bilang diam, supaya kamu dengar suara saya. Kita seringkali sibuk berdoa dengan Tuhan dengan segala pokok doa yang kita naikkan, begitu banyak beban, kita fokus kepada beban dan masalah itu, Tuhan bilang gini, sekarang kamu diam. Kamu diam, dengarkan saya. Makanya Yesus bilang pada Marta, Marta kamu terlalu sibuk melayani. Kamu pikir saya mau terima pelayananmu. Saya mau terima pelayananmu kalau satu, kamu lebih dulu dengarkan saya.
Seperti dia bilang kepada Maria, Maria telah mengambil yang penting, yang tidak mungkin bisa diambil dari dia. Sekali lagi perhatikan ini, bukan Sakeus yang mengundang Yesus sebenarnya, tapi Yesus yang mengundang Sakeus. Turun dari pohon, aku mau menumpang di rumahmu hari ini. Yesus mengatakan kepada kita, hari ini kamu punya banyak masalah, diam, saya mau bicara di hatimu. Diam, dengarkan saya. Apapun masalahnya, diam, dengarkan Tuhan. Yesus tidak katakan kepada Sakeus begini, Sakeus, ingat, kamu turun dari pohon, tapi bertobat lebih dulu, jangan ambil orang punya uang, jangan ambil orang punya harta, baru saya menumpang di rumahmu. Tidak ada syarat. Turun, saya mau menumpang di rumahmu. Yesus menerima kita apa adanya. Penerimaan apa adanya itu yang menghasilkan pertobatan, bukan aturan. Ada bab mama yang benci dia anak, lu nison sama ke lubung kakak. Lu nison sama ke tetangga pu anak. Lu terlalu nakal. Lu ini bukan mampu anak kandung, lu anak tiri, lu anak angkat. Lu terlalu jahat. Itu justru membuat anak itu makin jauh dari orang tua. Penerimaan apa adanya itu yang membuat Sakeus bertobat. Turun Sakeus, saya tahu kamu orang jahat. Buktinya apa? Buktinya Sakeus sendiri mengaku, saya sudah peras orang Tuhan. Saya kembalikan 4 kali lipat. Terima dia apa adanya. Tapi ingat, penerimaan tidak disertai dengan pertobatan, itu sia-sia. Kita terima orang untuk didik dia bertobat. Bukan terima, sudah, masih mari datang melayani saya, lu apapun melayani, itu gereja akan binasa. Terima dulu, baru didik dia untuk bertobat. Karena dia tidak mungkin bertobat baru datang ke gereja. Kalau dia lagi jahat, dia mau terima pengajaran dari mana? Gitu. Terima dulu. Terima apa adanya, didik dia untuk dia bertobat. Kalau kita belajar dari tadi, tradisi orang Yahudi, ya, tradisi orang Yahudi untuk menerima tamu, justru disinilah membuktikan Yesus sedang mempraktekkan tradisi itu. Jadi sebenarnya yang tuan rumah itu bukan Sakeus, tapi Yesus sendirilah tuan rumah itu. Dia bilang kepada kita begini, aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Aku pergi ke rumah Bapa untuk sediakan rumah bagimu. Untuk sediakan mansion, tempat bagimu. Yang kedua, dia katakan begini, aku menyiapkan perjamuan kawin anak domba bagimu. Dia mengundang kita datang kepada dia. Turun dari pohon itu. Turun dari kesombonganmu, turun dari keangkuhan dan tinggi hatimu, turun, saya mau menumpang di rumahmu. Turun dari kesibukanmu dengan hal-hal yang tidak ada gunanya itu, yang membuat kamu stres, depresi, kecewa. Turun dari situ, diam, tenang, aku mau menumpang di rumahmu. Jadi orang yang tidak punya waktu secara khusus pribadi dengan Tuhan, dia akan kecewa dalam hidup ini. Saya beberapa kali dapat quote yang orang bilang begini, mereka yang berlutut di hadapan Tuhan, sanggup berdiri di hadapan siapapun. Tenang. Ada orang buat perlombaan, buat lukisan tentang damai. Ada satu yang menggambarkan damai itu padang yang tenang sekali, tidak ada angin. Tapi yang satu gambarkan di pinggir pantai. Begitu ombak gelombang hantam itu batu karang, di tengah batu karang itu, di satu lubang di batu karang, ada satu burung yang bersembunyi di situ. Itulah damai sebenarnya. Itulah ketenangan. Kita tidak punya kontrol untuk mengendalikan dunia ini harus tenang. Karena kita mau berdoa, karena kita mau buat apa. Tidak bisa dikendalikan. Tapi kita bisa tenang di hadapan Tuhan. Sekalipun di sekitar kita hantam kiri kanan. Tuhan bilang hujan, banjir, badai datang, hantam kita. Tapi Yesus bilang kamu tidak akan roboh. Karena kamu dibangun di atas batu karang. Tenang. Dan pada masa kini, di dunia digitalisasi seperti ini, di dunia hiruk pikuk seperti ini, ketenangan itu harganya mahal sekali. Terlalu sangat mahal. Jadi orang yang bisa tenang, itu membuktikan dia punya iman. Dan dia percaya Tuhan menyertai kita. Pelajaran yang berikut, uang itu tidak berdosa. Tapi cinta uang, akar segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Ya. Orang bisa mencintai uang, tapi hati-hati. Uang tidak akan bisa mencintai kamu. Jadi kamu hanya akan bertepuk sebelah tangan, cinta sebelah pihak. Karena itu kita akan kecewa. Coba orang yang cintai seseorang, tapi dia tidak cintai kita, sakit kok tidak? Sakit. Itulah orang yang cinta uang.
Dia serahkan hidupnya untuk uang, tapi uang tidak pernah menyerahkan dirinya bagi orang itu. Dia kecewa. Uang tidak bisa memberikan kepada kita kenikmatan tertidur dan tertawa. Tidak bisa berikan kita kesempatan menikmati kekeluargaan. Uang tidak bisa. Tapi sayangnya banyak orang tinggalkan keluarga demi uang. Uang tidak bisa berikan kepada kita tidur yang nyenyak, tapi orang kerja tengah malam sampai pagi tidak tidur demi uang. Sayang sekali. Hidupnya penuh dengan kekecewaan. Uang tidak bisa beri apapun. Uang hanya alat tukar. Selesai, dia sampai di situ. Uang tidak bisa memenuhi rasa lapar di jiwa kita. Sakeus mengejar uang, tapi hatinya hampa. Dia kaya dengan begitu banyak uang, materi, tapi hatinya hampa. Berhala Sakeus adalah uang. Sehingga ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus menumpang di rumahnya, tanpa Yesus minta uang, tanpa Yesus omong tentang uang, tanpa Yesus tanya kamu punya kekayaan berapa, kekayaan kamu itu didapat dari mana. Yesus tidak tanya apapun, Sakeus berespon. Karena Yesus sudah masuk dalam hatinya. Dia serahkan. Saya yakin dalam nama Tuhan Yesus bagi Bapak, Mama dan Bersaudara yang ada di gereja, di rumah, dimanapun. Ketika Yesus masuk ke hatimu, kamu rela berikan apapun demi Yesus. Sama seperti cinta mula-mula kita. Kepada pacar kita, kepada siapapun. Kita rela kasih apapun. Tanpa dia minta, kita kasih. Bahkan kita rela extra miles, bekerja lebih dari apa yang kita sanggup. Demi cinta itu. Kalau Yesus sudah masuk di hati kita, kita kerja tidak hitung-hitungan. Tapi kalau itu bukan Yesus, itu berhala, kita justru habis-habisan demi berhala itu. Di ujung akhir hidup kita, hanya ada kecewa. Hanya ada itu, tidak ada yang lain. Kamu akan mati dalam kekecewaan. Karena kamu menyerahkan seluruh hidupmu, tapi kamu tidak dapat apa-apa. Saya kasih contoh, coba bukti. Baik kita, bapak, mama, opa, oma, seberapun umur kita, bersaudara, adik, kakak, pemuda. Coba kita, detik ini kita duduk saat ini. Lalu kita sudah menerima kebenaran dan hati kita terima kebenaran. Coba buat kesimpulan. Dari kita mungkin umur 5 tahun saat kita mulai bisa berpikir sampai hari ini, lebih banyak kecewa atau bahagia? Saya yakin dalam nama Yesus lebih banyak kecewa. Maka orang lebih sering katakan masa lalu itu mengecewakan. Kenapa? Karena dia lakukan dalam kebodohan. Tapi ketika kebenaran masuk ke hatinya, maka dia akan sadar. Saya bersyukur, saya tidak sia-siakan lagi hidup saya. Itulah kebenaran. Itulah kebenaran Yesus Kristus aletheia yang masuk di hati Sakeus. Sehingga dia rela tanpa Yesus omong uang, omong berhalanya, dia sudah serahkan bagi Tuhan. Tuhan, setengah dari kekayaan saya bagi orang miskin. Kalau ada orang yang saya peras, saya ganti 4 kali lipat. Bukan untuk sombong, tapi karena kebenaran telah menyentuh hatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita dipenuhi dengan berhala, itu sama dengan kita membangkitkan cemburunya Tuhan. Tidak ada yang lebih berbahaya, tidak ada yang lebih berbahaya dalam hidup ini, selain bertemu dengan orang yang dipenuhi rasa cemburu. Dia akan lakukan apapun demi kecemburuannya. Tuhan cemburu kepada kita karena kita miliknya, tapi kita diambil oleh iblis, kita menyerahkan hidup kita kepada kejahatan dan iblis. Dia cemburu karena itu dia mati demi kecemburuannya. Dia mati untuk kita, tebus kita, ambil kembali kita walaupun nyawa diserahkan. Coba kita lihat bukti dalam hidup sehari-hari. Kalau suami yang cemburu, istri yang cemburu, dia rela walaupun mati, balas. Itu kekuatan kecemburuan. Dan orang, kita tidak bisa mengerti, kenapa itu orang cemburu bodoh-bodoh. Kita sering bilang begitu. Karena memang kecemburuan, kalau sudah bergerak di hati, dia akan lakukan apapun. Kenapa Allah cemburu kepada kita? Karena dia sudah beli kita dengan harga yang lunas dibayar. Kita mau bertransaksi dengan dia bilang, saya sudah mati untuk kamu, kamu kasih saya apa? Tak usah transaksi dengan saya. Ingat saja, saya sudah mati bagi kamu. Jangan bangkitkan kecemburuan saya. Kalau dia cemburu kepada saya, kepada kita, dia bisa menarik perhatian kita dengan kekayaan, bahkan penderitaan sekalipun. Supaya pikiran kita kembali kepada dia. Nah masalahnya, ketika orang hidup dalam dosa dikasih kekayaan, dia makin jahat. Tuhan bilang cukup sekarang kamu menderita. Dan seperti minggu lalu Om Billy sampaikan, di dalam penderitaan kita lebih suka cari Tuhan daripada dalam kesenangan. Karena itu kalau menderita bersyukur. Karena Tuhan sedang menarik perhatian kita. Sekarang
kita mau cari tahu apa berhala kita. Apa berhala Bapak Mama Saudara? Mungkin uang, mungkin ada yang bukan uang. Tapi kita mau cari tahu berhala kita itu apa. Hari ini jujur dengan hati kita. Sebenarnya dalam hati kita ini apa yang paling kita cari? Pengakuan orang kah? Penerimaan orang kah? Apalagi dulu kita sering dibully oleh bapak mama, kakak adik bersaudara di sekolah dibilang paling bodoh. Mau buat apa gagal kita bilang beta akan balas, beta akan berusaha sebaik-baiknya supaya kamu jangan rendahkan saya. Itu berhala kita. Apa yang paling signifikan dalam hati kita, apa yang membuat kita merasa tidak tenang sebelum kita sampai kita dapat itu, kalau bukan Yesus Kristus, bukan Tuhan, itu berhala. Kalau ada seperti itu, serahkan kepada Tuhan dan bertobatlah. Sebelum waktunya terlambat. Saya sampai kepada bagian akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini. Saya mengutip Yohanes 8 ayat 11. Cerita tentang perempuan yang bersinah. Yohanes 8 ayat 11. Yesus berkata kepada perempuan ini, beta secepat kilat saja sampaikan konteks dari ayat ini. Pagi-pagi hari Yesus lagi ada di suatu tempat, pagi-pagi hari, lalu orang-orang Farisi ahli Taurat datang bawa kepada dia seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Apa itu namanya? Tangkap tangan, operasi tangkap tangan, OTT. Bersinah. Menurut hukum Taurat, dilempar, dirajam, lempar dengan batu sampai mati. Mereka bawa kepada Yesus, lalu ditanya, kamu punya keputusan apa? Kalau Yesus bilang, jangan dilempar, berarti terbukti Yesus melawan hukum Taurat. Kalau bilang dilempar, perempuan ini mungkin dia terjebak dengan keadaan itu, atau banyak alasan. Yesus dengan bijaksana katakan, kalau kamu ada yang merasa tidak berdosa, lempar lebih dulu. Hasil akhir kita tahu, semuanya mundur. Tinggal Yesus dengan perempuan ini sendiri. Yesus tanya perempuan, di mana itu semua orang yang tuduh kamu? Perempuan bilang, tidak ada satupun yang lempar saya. Lalu perhatikan baik-baik ini kata-kata. Ya, perhatikan baik-baik kata-kata ini. Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Perhatikan, kata-kata ini susunannya tepat, jangan dibalik. Kalau dibalik, hasilnya begini, jangan berbuat dosa supaya saya tidak hukum engkau. Itu kalau dibalik. Tapi itu tidak mengandung makna anugerah. Yesus sedang menyatakan anugerahnya. Saya juga tidak hukum engkau. Saya tahu kamu berdosa. Saya manusia satu-satunya yang punya hak lempar kamu. Karena saya tidak berdosa. Tapi saya tidak lempar kamu. Tapi ingat yang tadi. Pergi dan jangan buat dosa lagi mulai dari sekarang. Penerimaan diri apa adanya itulah yang menggerakkan orang untuk bertobat. Dan kita ingatkan dia jangan berbuat dosa lagi. Kita semua berdosa, kita semua jahat di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, sejahat-jahat apapun kamu, saya terima kamu apa adanya. Karena anugerah saya dalam Kristus. Saya sudah mati bagi kamu sebelum kamu lahir. Sebelum kamu bertobat, saya sudah mati bagi kamu. Tapi ingat, setelah kamu terima anugerah itu, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Anugerah tanpa pertobatan, anugerah itu menjadi murahan. Kepercayaan tanpa tanggung jawab itu pun menjadi murahan. Jangan bikin diri kita boleh murah hati, tapi jangan murahan. Karena Allah kita bukan Allah yang murahan. Allah kita penuh kemurahan, Allah kita Allah yang murah hati, tapi dia bukan Allah yang murahan. Karena itu dia mengajar kita untuk tidak murahan. Jadi Bapak Mama Saudara para pemusik, silakan ke depan. Bagi kita yang telah mendengar ini, mungkin dalam hati kita, Roh Kudus berbicara bagi kita. Untuk ada yang harus kita ubah, ada yang harus kita pertobatkan. Responi itu, jangan sia-siakan. Ingat, Sakeus ingin bertemu dengan Yesus, tapi sebenarnya Yesus yang lebih dulu ingin bertemu dengan Sakeus. Kalau Yesus tidak beranugerah ajak Sakeus turun, Sakeus tidak bisa apa-apa dengan Yesus, walaupun dia orang kaya. Dia tidak bisa buat apa-apa. Mungkin ada Bapak Mama yang bilang begini, atau saudara yang katakan, oke, saya dengar ini khotbahnya bagus, tapi minggu depan saja baru saya bertobat. Atau ya saya masih mau buat ini, habis buat ini baru saya bertobat. Oke. Tapi harus perhatikan baik-baik. Kita mungkin minggu depan akan datang gereja di sini, duduk di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengar khotbah mungkin dengan tema yang sama, ayat Alkitab yang sama. Tapi bisa jadi, Yesus tidak bilang, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Mungkin momentumnya sudah lewat, kairosnya sudah lewat, waktunya sudah lewat. Roh Kudus mungkin saat itu
tidak mau lagi bicara dengan kita. Atau apapun. Jadi sekali ini, kalau dengar firman Tuhan, bukan saja dengar, tapi meresponi kalau Roh Kudus bicara di hatimu, bertobatlah. Bahkan akhir khotbah Yesus di bukit dalam Matius 7 ayat 24-27 dia bilang, ada orang yang mendengar perkataanku tapi tidak lakukan. Itu sama dengan bangun rumah di atas pasir. Ada orang yang dengar perkataanku dan lakukan, dia bangun rumah di atas batu karang. Tantangan, masalah, badai, hujan, anjir, hantam dia tetap kokoh teguh. Karena dia meresponi firman Tuhan. Sambil kita tundukkan kepala, boleh tutup mata, merenungkan 1-2 menit ke depan tentang firman Tuhan ini.